Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang penuh barakah ini insyaallah. Karena sebab taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri majlis ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan amal ibadah, melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembicaraan minggu-minggu lalu berkaitan dengan bagaimana cara seseorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang sebab dia melakukan faraid, kemudian melakukan nawafil sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbah. Ya Jibril, aku mencintai seseorang karena dia melakukan faraid, karena dia melakukan nawafil, karena dia ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya inni uhibbu fulan, aku mencintai seseorang. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbu fulan fa ahibbah. Aku cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Wahai Jibril, cintailah dia karena sebab aku cinta kepada dia. Kemudian malaikat Jibril karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala fayuhibbuh, maka malaikat Jibril mencintai dia. Tsumma nada li ahli sama, kemudian malaikat Jibril memanggil semua malaikat-malaikat yang ada di langit. Tsumma nada li ahli sama, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Wahai ahlus sama, wahai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tertentu, mencintai seseorang, fulan bin fulan, fa ahibbuh, maka kalian cintalah kepada dia. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Fa yuhibbun. Kemudian mereka, orang-orang atau malaikat-malaikat yang ada di langit sama-sama saling mencintai, sama-sama mencintai orang tersebut. Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan qabul, yaitu penerimaan terhadap orang tersebut untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini. Akhirnya orang tersebut diterima, dakwahnya diterima, kemudian i'tidzarnya diterima, permintaan maaf diterima, dicintai oleh orang-orang ahli ard, karena sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Nah, begitu juga kita. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan dicintai oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada mereka semua, penduduk langit dan penduduk bumi, untuk cinta kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di dalam hadis Arba'in Nawawiyah ada bahwa Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Sa'ad ini tadi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Nabi SAW, beritahu aku sebuah amalan yang mana dengan amalan tersebut aku bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai manusia lain. Minta amalan, apa amalannya wahai Rasulullah yang menyebabkan aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai semua penduduk bumi, dicintai manusia-manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fima
atakallah yuhibbukallah, wazhad fima bainan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kalian terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu daripada rizki-rizkinya, semua zuhudilah, maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fima atakan nas, wazhad fima bainan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di antara sesama manusia, maka niscaya kalian akan dicintai oleh manusia. Zuhud terhadap dunia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, atau dengan makna lain al-istighna 'anin nas, tidak memerlukan kepada manusia, hanya memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak noleh, ndak ngelirik terhadap apa yang dimiliki manusia lain. Itu maksudnya zuhud fima bainan nas. Maka kalian akan dicintai oleh Allah akan dicintai oleh sesama manusia. Paham ya? Jadi zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, zuhud terhadap dunia, dan istighna 'anin nas, ini cara kita supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia lain. Nabi SAW sudah mempraktekkannya semua. Nabi SAW sudah mempraktekkan bahwa bahkan Nabi SAW Sayyiduz Zahidin adalah pemuka daripada orang-orang yang zuhud, yang tidak memerlukan dunia sama sekali. Zuhud itu apa? Zuhud itu taklilud dunia, menyedikitkan dunia. Yang perlu saja yang dimakan, sisanya dibuang, sisanya disodakohkan, sisanya diberikan ke sabilillah. Tidak memerlukan itu semua. Paham ya? Dikatakan bahwa Imam Ghazali, kalau ente makan daging 1 minggu sekali, ente zuhud, masya Allah. 2 kali berkurang zuhud ente. Kalau sudah lebih dari 2 kali dalam seminggu, bukan orang zuhud ini. Bukan orang zuhud. Ente pakai baju halus, pakai baju lembut, ente pasti bukan orang zuhud, kata Imam Al-Ghazali. Memang sulit zuhud terhadap dunia ini, sulit, sangat sulit sekali. Paham ya? Menyedikitkan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk kebutuhan daruriyat kita saja. Kebutuhan kita darurat, makan 3 kali sehari selesai. Pakaian yang kita pakai hari ini selesai. Maskan yang kita tempati, yaitu tempat tinggal yang kita tempati, itu sudah cukup. Kalau punya baju di lemari tumpukan banyak, makanan di kulkas pak-pakan, kemudian rumah sana sini sertifikatnya banyak numpuk di rumah, berarti bukan orang zuhud. Paham ya? Mungkin ente orang baik, orang baik, tapi kalau dikatakan zuhud belum. Kata Imam Al-Ghazali. Paham ya? Jadi kalau zuhud terhadap diri Nabi SAW, Sayyiduz Zahidin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dikatakan di dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW di rumahnya nggak pernah nyetel kompor sama sekali selama 2 bulan. Paham? Pernah suatu saat Nabi SAW 2 bulan nggak menyalakan api sama sekali di rumahnya. Makan apa? Makan al-aswaden, yaitu air sama tamertot. Karena Nabi SAW nggak punya. Bukan karena Nabi SAW nggak punya, tapi karena Nabi SAW tidak menginginkan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apakah kamu ingin aku menjadikan gunung Uhud ini tadi menjadi emas semua? Gunung Bathha kalau nggak salah. Gunung yang ada di kota Mekah ini aku jadikan emas semua untukmu, wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, ya Jibril, mali wali dunia. Aku nggak perlu terhadap dunia sama sekali. Paham? Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau anak pengen dunia, anak bukan minta sama ente, tapi minta sama Rabbul Alamin. Paham ya? Itu Nabi SAW makanannya sederhana, pakaiannya sederhana. Nabi SAW bahkan dikatakan Nabi SAW kalau makannya di tanah. Makan maksudnya makan di piringnya itu di tanah. Enggak, piringnya ini diangkat seperti ini enggak. Makanya kita sunnah kalau makan itu piringnya ditaruh di tanah, kemudian kita makan dengan menjalankan sunnah Nabi SAW. Padahal Nabi SAW, kalau Nabi SAW pengen apapun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari datang kepada Nabi SAW, nemuin Nabi SAW tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma, tidur. Paham? Ketika Sayyidina Umar datang ke rumah Nabi terbangun. Subhanallah, di sini Nabi terdapat bekas daripada tikar. Sayyidina Umar nangis, tidak tega melihat Nabi SAW. Kenapa wahai Umar? Mayukik, apa yang membuatmu nangis? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kami lihat mulku Qaisar,
Muqawqis dan lain sebagainya, raja-raja di dunia ini, daripada raja Persia, raja Romawi, mereka di dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Paham ya? Kasurnya, tempatnya dan lain sebagainya, makanannya dan lain sebagainya. Sedangkan engkau adalah Habibullah, paham ya? Kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidurnya di tikar seperti ini. Kata Nabi SAW, ya Umar, dengarkan, dunia ini adalah hasanatnya mereka, kebaikannya untuk mereka. Ujilat uqubaduhum fid dunya. Mereka supaya nanti adabnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala enak ngadabnya, los, makanya mereka diberi kenikmatan di dunia terlebih dahulu. Dan dunia ini adalah untuk mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara untuk kita supaya dicintai oleh Allah. Tapi sulit ya, sulit apalagi di zaman sekarang. Kami di zaman sekarang sulit. Paham? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita dapat zuhud di dunia. Paham ya? Kita ini masih senang mulus, masih senang rumah, masih senang mobil dan lain sebagainya, masih senang dunia. Paham ya? Masih senang dunia. Jauh maqam kita daripada ulama, apalagi daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita diberi zuhud oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meniru zuhudnya Nabi SAW, meniru zuhudnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, meniru zuhudnya orang-orang aulia dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.